Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Novriani dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, jurusan Studi Agama-Agama. Baiklah, yang terhormat Ibu Nurbaiti, SHG MPhilI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu dan Orientalisme dan Occidentalisme semester 3 Studi Agama-Agama. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimahnya lagi. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari Orientalisme. Menurut Edward Said, sejak abad ke-19, Orientalis telah menjadi istilah tradisional untuk para ahli dalam bidang studi oriental. Orientalisme lebih digunakan secara luas sebagai istilah yang merujuk pada karya-karya seniman Prancis pada abad ke-19. Yang mengandung unsur-unsur yang didapat dari perjalanan mereka ke negara-negara di luar Eropa, khususnya Afrika dan Asia Barat. Selanjutnya yaitu biografi hidup Edward Said. Edward Said lahir pada tanggal 1 November 1935. Dia adalah seorang pemikir dan akademisi Amerika Serikat berketurunan Palestina. Ia terkenal sebagai pemikir yang mendirikan bidang pemikiran pasca-kolonialisme. Said lahir dan dibesarkan di Yerusalem dan di Kairo era pendudukan Inggris. Ia kemudian pindah ke Amerika Serikat dan meraih gelar akademis dan Franciscan and Far sejak tahun 1963. Ia mengajar di Columbia dengan kepakaran khusus dalam bidang perbandingan sastra. Selanjutnya kita masuk ke Orientalisme pemikiran Edward Said. Orientalisme pemikiran Edward Said banyak tertuang dalam bidang budaya, sastra, musik, dan politik. Pandangan politiknya mendukung pendirian sebuah negara Palestina yang berkedaulatan dan secara lantang menuntun persamaan hak politik dan asasi manusia untuk rakyat Palestina dan Israel. Wartawan Trouble Fish menggambarkannya sebagai suara politik rakyat Palestina yang paling keras. Pengaruhnya dalam bidang sastra dan budaya mengubah bidang kajian Timur Tengah secara signifikan. Ia juga wafat di New York akibat leukemia yang dideritanya pada tahun 2003. Biografi Snake Hargan. Christian Snoek lahir pada tanggal 8 Februari 1857 di Oosterhout, Belanda, dan ia meninggal dunia di Leiden tanggal 26 Juni 1936. Snoek merupakan anak keempat pasangan pendeta J.J. Snoek dan Anna Maria, putri pendeta Christian de Ver. Ia adalah seorang orientalis kebangsaan Belanda, ahli bahasa Arab, ahli agama Islam, ahli bahasa dan kebudayaan Indonesia, dan ahli pemerintah Hindia Belanda dalam masalah keislaman. Selanjutnya, pengertian Orientalisme. Orientalisme adalah kata serapan dari bahasa Prancis yang asal katanya adalah Orient, yang diarti timur. Secara geografis, kata ini dapat diartikan dunia timur, dan secara etnologis berarti bangsa-bangsa di timur. Kata Orient itu telah memasuki berbagai bahasa di Eropa, termasuk bahasa Inggris. Selanjutnya, pengaruh Christian Snoek terhadap kebijakan Hindia Belanda. Snoek memiliki pengaruh besar bagi Belanda dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk Muslim di Indonesia. Menurut Snoek, Islam tidak hanya dipandang sebagai agama, tetapi sebagai kekuatan politik di Indonesia. Anggota Snoek beberapa landasan pemikiran dalam menentukan kebijakan Belanda terhadap umat Islam di Indonesia, diantaranya yang pertama yaitu bidang agama, yang kedua bidang sosial masyarakat, yang ketiga bidang pendidikan, dan yang keempat bidang politik. Baiklah, kesimpulan dari makalah saya pada malam hari ini yaitu kesimpulan yang pertama yaitu kesimpulan Edward Said. Beberapa pokok pemikiran Edward Said diantaranya sebagai berikut: A. Kekuasaan, politik, kebudayaan yang menerangkan hubungan antara ketiganya itu.
Selanjutnya kesimpulan terhadap SNUK, yaitu memiliki pengaruh besar bagi Belanda dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk Muslim di Indonesia. Menurut SNUK, Islam tidak hanya dipandang sebagai agama, tetapi sebagai kekuatan politik di Indonesia. Anggota SNUK beberapa landasan pemikiran dan menentukan kebijakan Belanda terhadap umat Islam di Indonesia. Mungkin demikianlah presentasi makalah saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan. Saya Wiwin Novriani, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang salah atau dalam penuturannya. Saya akhiri. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.